Aturan pertama titipan adalah dari Badan POM ya, dari Badan POM sesuai dengan kualifikasinya mereka, maka Badan POM itu akan mengawasi komoditi berupa obat dan bahan baku obat, pangan dan suplemen pangan gitu ya, juga kosmetik, juga obat tradisional dan bahan baku obat tradisional. Secara sederhana dapat dikelompokkan bahwa atas Badan POM meliputi segala hal yang berkaitan dengan konsumsi manusia, baik itu konsumsi non-oral untuk menjaga diri maupun konsumsi secara oral. Nah, periziannya ada post border, ada setelah post border. Nah, kalau yang post border itu ada surat keterangan impor (SKI) untuk setiap kali impor per shipment transaksional, gitu ya. Sedangkan kalau setelah post border, surat keterangan impor SKI dibagi menjadi SKI border dan SKI post border, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian-pengertiannya. Apa sih yang dimaksud dengan obat dan makanan? Obat dan makanan, kurang lebihnya kita pasti tahu lah ya, obat itu dan makanan adalah obat tradisional, obat kuasi, apa nih obat kuasi sih nggak ngerti, kosmetika, suplemen kesehatan, dan panganan olahan. Itu yang dimaksud dengan pengertian dari obat dan makanan. Kalau kosmetika, obat tradisional dulu. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan. Ini kurang lebihnya kita paham lah ya. Terus kemudian pengertian selanjutnya adalah suplemen, kosmetika. Kosmetika, ya kita juga paham gitu ya. Nah ini ada yang menarik gitu ya. Ada beberapa suka menanyakan gitu ya. Mendapatkan kiriman dari oleh-oleh dari temannya di luar negeri gitu ya. Katakanlah 2 lipstik gitu ya. 2 lipstik. Dia dikirim pakai barang kiriman gitu kan. Kalau secara ketentuannya dia kenanya border gitu ya, border, dan ini banyak terjadi masalah juga di lapangan karena harus ngurus Badan POM, izin dari Badan POM. Nah, kebayang tuh kan udah cuma dapat hadiah gitu ya, dikirimin dari daerah Badan POM gitu kan. Nah, ternyata dikirimin dari temannya di daerah itu ini kosmetik gitu, lipstik gitu. Sampai sini nggak bisa dipakai karena ditegah, karena itu barang larangan gitu ya. Nah, ada juga kadang-kadang kebijakan dia ada bikin surat pernyataan bahwa itu akan digunakan untuk konsumsi pribadi gitu. Nah, ini masih dimungkinkan gitu ya, karena untuk konsumsi pribadi, sehingga dia bertanggung jawab secara pribadi. Dan jumlahnya pun nggak signifikan, misalkan dua pieces gitu ya. Ya, mohon maaf, misalkan seapes-apesnya gitu kan, dia lipstiknya bikin bibirnya jontor gitu misalkan. Ya udah, untuk dia aja gitu maksimal gitu kan. Kecuali dia pakai lipstiknya bareng-bareng sama satu kelurahan, nah itu bahaya gitu ya. Tapi kan itu kan kayaknya nggak mungkin gitu. Itu kadang-kadang yang suka jadi pertanyaan juga. Nah, terus kemudian kalau pengertian umum dari suplemen kesehatan. Suplemen kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi. Ini banyak juga ya. Memelihara, meningkatkan, dan atau memperbaiki fungsi kesehatan. Mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis. Mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Itu yang dimaksud dengan suplemen kesehatan. Nah, syaratnya untuk bisa masukin hal tersebut adalah pertama, dia harus memiliki nomor izin edar dan memenuhi ketentuan peraturan undang-undangan di bidang impor. Gitu. Nah, makanya kebayang tuh, kalau tadi dia cuman beli obat gitu ya, atau tadi kosmetika juga, ini kan banyak ya, ada yang di lapangan itu suka ada kejadian gini, dia berobat ke luar negeri gitu ya, berobat ke luar negeri, sama dokternya di luar negeri itu dikirimkan obatnya gitu.
Nah, pas dikirimkan obatnya itu, pas sampai sini kan border tuh atasnya nggak boleh masuk gitu. Sementara tuh obatnya dia membutuhkan. Nah, itu terkadang kalau memang jumlahnya nggak banyak, terus dia membuat percataan bahwa itu digunakan sendiri, itu masih diperbolehkan. Nah, ini persyaratannya berdasarkan peraturan kepala ya. Karena badan kan badan jadi perka. Saat memasukkan importasi obat dan makanan berupa obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan untuk diedarkan. Nah, di sini kata-kata kuncinya adalah untuk diedarkan. Jika untuk dikonsumsi sendiri, masih dimungkinkan gitu ya. Yaitu telah memiliki izin edar. Nah, ini kemarin yang banyak yang berubah ya. Jadi, di masa pandemi ini agak sedikit berubah. Ya, kalau dulu harus punya izin edar, karena kemarin pandemi, maka lartasnya diganti menjadi dari BNPB. Ya, harusnya sih defaultnya dia punya izin edar. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor. Mendapatkan surat persetujuan Kepala Badan POM berupa SKI, surat keterangan impor. Harus memiliki masa simpan paling sedikit 1/3 dari masa simpan untuk obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetika. Hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya. Ini syarat-syaratnya. Ada pertanyaan? Ya, Bu Adistra ya. Defisit terlalu banyak itu gampangnya gini Bu. Secara normal gitu ya. Secara normal itu hanya dimungkinkan digunakan untuk kepentingan pribadi ya. Jadi misalkan sehari itu berapa? Kita minum obat kan 3 kali sehari gitu ya. Nah, 3 kali sehari itu untuk 1-2 bulan gitu. Nah, itu nanti ada surat pernyataannya Bu bahwa itu akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan kalau ada kalau ada resepnya itu lebih bagus lagi gitu ya. Terus ada bukti bahwa kita membutuhkan obat tersebut, itu akan lebih mendukung lagi. Itu bisa. Jadi nggak perlu pakai izin edar Bu. Intinya kan gitu. Karena kalau Ibu konsumsi pribadi, terus harus mengurus izin edar gitu kan. Wah, ini akan bisa saya bilang akan sangat tidak mungkin untuk dipenuhi gitu ya. Kira-kira gitu, mudah-mudahan menjawab Bu ya. Ya, itu akan lebih bagus lagi. Kalau ada lampiran resep dan lain-lain itu akan lebih bagus lagi. Oke, makasih Bu atas pertanyaannya. Oke, sanksinya apa? Kalau ini dilanggar, sanksinya adalah pertama dari peringatan tertulis, kemudian penghentian kegiatan sementara, pemusnahan atau reekspor, pembekuan izin edar, atau bahkan bisa dilakukan pencabutan izin edar. Nah, ini titipan pertama yang banyak kita terima dari Badan POM. Nah, kita lanjut ke titipan kedua, yaitu dari karantina. Karantina ini ada banyak ya, ada karantina hewan, ada karantina tumbuhan, ada karantina ikan. Dan itu dipegang oleh 2 kementerian yang berbeda. Kalau hewan dan tumbuhan itu oleh Kementerian Pertanian, kalau ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, pengertiannya apa? Nah, untuk karantina hewan itu pengertiannya adalah kenapa perlu dilartaskan? Karena kemungkinan hewan itu sebagai media pembawa hama penyakit. Jadi ini untuk pembawaan hewan maka perlu diperhatikan bahan asal hewannya, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit. Nah, itu ininya kenapa alasannya hewan itu perlu dilakukan lartas gitu ya. Ini maksudnya hewan adalah apa? Ini semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. Ini hewan ya, jadi dipisahkan. Ikan nanti ada sendiri kalau nggak salah.
Ya, ikan nanti itu sendiri. Jadi kalau hewan itu yang dimaksud adalah hewan darat kalau di sini. Terus kemudian bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut, gitu ya, hasil sampingan dari hewan tersebut. Benda lain adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan, bahan asal hewan, dan lain-lain. Nah, perizinannya apa? Perizinannya adalah kita kenalnya dengan namanya KH5, gitu ya. KH5 adalah persetujuan bongkar atau approval of disembarkation. Nah, ini dibuat oleh dokter hewan karantina berdasarkan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa media pembawa berupa hewan atau produk hewan atau benda lain telah dibongkar, diturunkan dari alat angkut untuk dilakukan tindakan karantina lebih lanjut. Ada juga adalah namanya hewan perizinan KH7. Ada juga KH12. Gitu ya, ini adalah perizinan-perizinan untuk karantina hewan. Nah, ada beberapa catatan penting untuk karantina hewan. Yang pertama adalah kelompok media membawa bahan asal hewan seperti daging, susu, telur, dan madu yang belum mengalami pengolahan merupakan domain karantina. Nah, jadi gini, maksudnya adalah di perbatasan itu kan secara internasional ada tiga unit ya, ada CIQ, ada customs, ada immigration, ada quarantine. Nah, kalau dia yang dimaksud di sini adalah karantina pun di perbatasan dia mempunyai kewenangan. Jadi untuk barang-barang yang seperti ini tadi, daging, susu, telur, madu, dan sebagainya, itu masih domainnya karantina. Jadi kewenangan karantina lah untuk melakukan pengawasan barang-barang tersebut di pelabuhan. Kemudian ada lagi domain dari Badan POM, yaitu domain dari bahan pangan untuk pangan olahan. Ya, kayak bakso, abon, sosis, dan lain-lain, itu domainnya dari Badan POM. Kemudian ada lagi dalam bentuk sediaan farmasetik dan premix. Tentang obat hewan tidak dikenakan tindakan karantina karena tidak termasuk media pembawa. Jadi yang kena ini adalah media pembawa. Sediaan farmasetik adalah itu vitamin, hormon, antibiotik, dan seterusnya itu ya. Terus kemudian premix meliputi makanan hewan, imbuhan makanan hewan, dan pelengkap makanan hewan, itu premix. Oke, sekarang kita masuk ke karantina tumbuhan. Sama ya, karantina tumbuhan juga kenapa perlu dilakukan lartas ini, pelarangan dan pembatasan, karena bisa jadi dimungkinkan bahwa dia merupakan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan. Yang selanjutnya disebut media pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan atau benda lain yang dapat membawa organisasi pengganggu tumbuhan karantina. Apa itu tumbuhan? Itu sumber daya alam nabati, dan organisme pengganggu kebutuhan tumbuhan karantina adalah semua organisme pengganggu. Perizinannya adalah KT9 dan KT2. Ya. Jadi pola pikirnya gitu ya. Kenapa hewan dan tumbuhan perlu dilartaskan gitu ya. Karena dia kemungkinan tadi menjadi media pembawa hama, media pembawa penyakit, dan lain-lain. Maka itu perlu dilartaskan. Nah, kalau ikan sama juga, ada kemungkinan dia sebagai media pembawa hama dan penyakit, gitu. Makanya perlu mendapatkan lartas dari karantina. Nah, ini karantina adalah karantina ikan. Gitu. Nah, kemudian perizinannya adalah sertifikat terpasang karantina ikan KID3 dan juga KID15. Nah, sekarang kita mulai masuk yang kalau tadi